Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada seluruh petinggi komunitas-komunitas di sini, Japnas, Aprindo, PDA, dan saya tidak bisa sebutkan satu-satu. Cek. Oke. Ini saya di sini berdiri sebenarnya kayak nggak pantas ya, karena saya umur bisnisnya masih setahun, sedangkan yang duduk di sini itu udah puluhan tahun gitu. Jadi ini kayak bukan seminar tapi kayak sidang skripsi. Saya kayak di sidang habis magang, di sini para dosennya gitu kayaknya. Nah ini ya saya agak deg-degan juga gitu. Nah ini judulnya, ini kemarin dikasih judul sama Mas Aldo untuk ekspansi atau berhenti pada masa pandemi. Oke, ini saya. Oke, next. Ini sekilas tentang saya ya. Kalau saya Muhammad Alvin Perdana, sekarang saya punya grup company namanya Multi Kuliner Nusantara, disingkat MKN. Singkatan juga bisa jadi makan ya, karena kita company-nya fokusnya ke makanan gitu. Kemudian saya lahir di Bekasi 19 April 90, lumayan ya, umur saya masih 17 tahun ya. Belakangan Sunda dan Jawa, tapi logatnya Tambun karena saya tinggalnya di sini dari kecil. Kemudian pernah jadi anak pesantren di pas SMA, hobinya di sports terus karena hobinya dari dulu melawan aturan ya. Jadi saya emang dari SMA dulu udah kenal. Kemudian kuliah di UGM, jurusan teknik industri, IPK lulus biasa aja, yang penting lulus. Kemudian saya pernah kerja juga 4 tahun di Sinarmas Agro minyak sawit. Nah, di sini ketika saya bekerja itu saya banyak belajar tentang networking, kemudian tentang dunia-dunia F&B. Karena di Sinarmas ini saya jadi tahu dapur-dapurnya McD, dapur-dapurnya Burger King, sama dapur-dapurnya KFC. Gitu, karena rahasia ini semua ada di dalam Sinarmas Agro ini. Gitu. Dan ya saya dari sini juga belajar bagaimana kalau mulai bisnis itu saya punya tiga kata kunci ya. Good networking, good communication, sama good negotiation. Dan ini saya pelajari semua 4 tahun di Sinarmas. Kemudian pengalaman gagal saya dalam bisnis sebanyak 6 kali selama hidup. Bisnis saya sebelumnya total kerugian hampir 1 miliar. Ya, ini pengalaman pahit zaman dulu. Kemudian ya, oke, sekarang sedang berusaha untuk tidak gagal lagi. Oke, next. Oke, ini brand saya yang saya jalankan sekarang, yang masih jalan ini, masih jalan. Maksudnya yang sedang kita jalani adalah Filthy Chicken. Kemudian Sosu Chicken adalah baru lahir di bulan depan. Tapi udah saya kasih ini apa namanya reviewnya aja lah, spoiler gitu ya. Jadi kita akan mau menjalankan brand baru ini yang kedua. Itu mirip mau nyusul ya. Oke, next. Nah, ini presentasi kita. How do we start business? Kemudian how do we solve the problems? Kemudian how do we plan to execute? Mulai ada masalah, bagaimana saya menyelesaikan masalah? Kemudian ketika ada menyelesaikan masalah, bagaimana saya plan untuk bisnis ekspansi? Oke, next. Oke, ini perjalanan fill in ya. Kita nekat mulai bisnis pada saat pandemi, yaitu 1 April deal dengan investor. Jadi saya waktu itu sering mengisi seminar, kemudian ada salah satu investor yang tertarik sama konsep saya. Kemudian dia pengen chip in gitu ya. Kemudian saya kasih proposal segala macam. Kemudian 3 April saya deal collapse dengan the new one big corporate of food tech Indonesia, yaitu Yummy Kitchen atau di bawahnya Yummy Corp, PT Yumindo Indonesia.
Nah ini dia adalah Ismaya Group, dia adalah cloud kitchen terbesar nomor 1 di Indonesia dan dia punya infrastruktur yang menurut saya itu udah luar biasa banget gitu. Karena dia sekarang lagi mengembangin Yummy Box, kemudian Yummy Kitchen, kemudian Yummy Shop, kemudian Yummy Caters. Nah itu banyak banget lini-lini bisnisnya gitu. Dan itu food tech semua teknologi yang yang pusatnya untuk makanan gitu. Nah ini salah satu dari poin good networking. Jadi memang saya dalam bisnis itu intinya adalah good networking, good communication, sama good negotiation. Oke, 15 April 2020 buka outlet pertama di Semanggi, 30 April 2020 buka outlet kedua di Cilandak, 22 Mei 2020 buka outlet ketiga di Dan Bogor. Kayaknya mulus banget gitu ya. Kita buka tidak sampai sebulan udah 3 gitu, karena memang sistem di Yummy Kitchen itu tidak ada fixed cost. Tidak ada fixed cost gitu. Jadi yaitu jadi bisnis gaya saya, karena saya kalau bisnis itu mencari fixed cost-nya rendah, variable cost-nya rendah, tapi high income gitu. Itu gaya saya dari dulu gitu. Nah ini karena Yummy itu tidak ada saya keluarin biaya apapun, saya tidak beli peralatan apapun, saya tidak beli aset apapun. Nah saya hanya sharing omset, bukan sharing profit ya, sharing omset gitu. Oke, next. Back. Nah, ini back. Oke, apakah semulus itu? Ya, tentu tidak, karena ada masalah. Oke, next. Back. Nah, ini ketika saya buka outlet, fokusnya sama sales dari produk ya. Buka April, saya omset saya sekitar 60 jutaan, kemudian Mei saya turun jadi 40 jutaan, kemudian bulan Juni saya drop banget, itu udah sekitar 10 jutaan. Juli itu lebaran lagi, omset saya paling cuma 3 jutaan, sebulan 3 outlet. Itu makanya menyebabkan hampir mati saya. Kemudian problemnya adalah yang problem pertama ini analisis kami ya. Nah jadi saya collab dengan Yummy Kitchen, mereka punya tim untuk menganalisis para brand partnernya. Kenapa sih jualannya kok sedikit? Kenapa kok omsetnya turun terus? Nah ini analisis dari si Yummy Kitchen dan kita juga. Nah ini mereka bilang tidak ada masalah sebenarnya dengan rasa dari produk itu, tapi identity yang tidak jelas. Identity maksudnya tuh si produknya tuh apa sih, lu jualan apaan gitu, terus lu brandnya tuh kemana gitu, nah, itu nggak tahu. Jadi memang kita mulai itu nekat gitu. Nekat sama berani beda tipis ya, maksudnya beda. Karena kalau nekat itu mulai tanpa data, tapi kalau berani itu memulai dengan data. Oke, segmen produk yang market B, karena saya jual dari 35 sampai 43 ribu. Dan itu nggak cocok pada masa pandemi, karena saya bukan di April. Ini benar-benar lagi PSBB banget kok gitu kan. Jadi buka dengan harga segitu orang masih mikir. Kemudian branding yang kurang, karena saya brand baru mulai pakai duit investor, kita fokusnya waktu itu branding tapi tidak naik juga waktu itu. Kemudian pricing yang kurang tepat. Nah ini biasanya faktor utama kebangkrutan dari sebuah bisnis atau UKM yang baru mulai, biasanya pricingnya salah gitu. Nah saya termasuk korban ini, padahal ya saya punya tim yang memang dia fokusnya untuk keuangan gitu ya. Nah tapi karena kita menghitungnya tidak sesuai dengan bisnis apa adanya, bukan menghitung secara bekerja sama dengan Yummy Kitchen, jadi kita banyak boncos. Oke, next. Ini problem pertama. Kemudian ini problem kedua yang menyebabkan saya hampir jatuh dan hampir ya kayak nggak mau lanjut gitu bisnisnya. Yang pertama bulan Juli menuntut pembalian modal si investor. Ya, investor beserta timnya menganalisa bahwa perhitungan P&L bisnis kita ini
Field ini itu minus 7 sampai 10% setiap bulannya. Bayangin udah running bisnisnya minus terus. Akhirnya yang kegerus adalah apa? Kapitalnya. Uang modal kita yang kegerus untuk biaya operasional di kitchen kita. Dan investor menuntut di awal Agustus sudah full pengembalian 75 juta karena waktu itu saya diinjek 75 juta dan pada masa pandemi itu berat banget gitu. Menurut saya itu berat banget untuk pengembalian ini yang bulan Agustus sudah full dibalikin. Kemudian saya nego dengan kerendahan hati beliau dicicil sampai 5 kali. Artinya Agustus, September, Oktober, November, Desember saya harus sudah lunas gitu ya. Dari sini saya punya problem ini, saya hampir stres nggak tahu mau ngapain. Akhirnya saya mencari solusi-solusi. Oke, next. Oke. Kesimpulan kondisi bisnis pada bulan Juli 2020, cash on hand saya cuma 10 juta karena udah habis kegerus sama branding yang nggak tahu arahnya. Sebenarnya waktu itu bisnisnya minus terus, kita jalani 3 outlet minus, operasionalnya terus makan terus. Akhir Juli 3 outlet tutup. Otomatis kalau tutup, saya nggak punya bisnis apa-apa. Modal saya cuma sertifikat haki doang, punya brand gitu kan. Kemudian beban pengembalian investor 15 juta per bulan, yang tadi 75 dibagi 5, artinya saya harus kembaliin setor ke investor itu 15 juta per bulan. Yang waktu itu kondisinya 10 juta, kalau kita kasih semua nggak nutup sama sekali, ya. Kemudian produk identity yang nggak jelas. Ini kondisi pada bulan Juli, ini saya terpuruk banget. Kemudian saya mencari solusi. Next. Nah, ini saya mencari inspirasi. Hal yang pertama saya lakukan adalah nonton The Silicon Valley. Itu adalah film Steve Jobs sama Bill Gates. Saya mencari inspirasi. Kemudian nonton film The Founder, McDonald's. Di sini saya belajar tentang franchise. Kemudian sharing dengan teman-teman lama saya sesama entrepreneur. Ini owner Boxkin, ini member Apulindo juga. Kemudian owner ST Haidar Burjanto. Saya dulu bagian dari ST Indonesia, cuman saya keluar. Kemudian owner nasi malam minggu sama owner si boba. Jadi saya sharing kepada teman-teman lama saya yang sama entrepreneur dan ya saya pelajari mereka lah, pelajari bisnis franchise, pelajari bagaimana supply chain mereka karena yang di otak saya untuk mengembalikan investor aja waktu itu nggak mungkin saya jualan produk, nggak mungkin saya jualan rice bowl, nggak mungkin karena jualan rice bowl minus dan kita nggak punya hotel gitu. Kita sharing sama yang di kitchen itu kita taruh hotel lah, karena fix costnya nggak ada gitu. Kemudian saya setelah belajar saya kembali ke tim saya untuk eksekusi plannya. Mau ngapain itu kita? Next. Nah ini strategi yang pertama kali saya lakukan adalah ganti brand identity dari Feel It Chicken, dari Feel It praktis tanpa menjadi Feel It Chicken. Kalau dilihat orang umum nggak tahu itu jualan apa, Feel It, praktis tanpa Wopo, apakah nggak tahu itu? Brandnya kemana nggak tahu. Gitu. Tapi ketika saya jelasin Feel It Chicken, orang sudah kebayang bahwa ini jualannya udah pasti ayam bertepung, ayam fried chicken. Karena Feel It Chicken nggak mungkin image-nya ayam bakar, nggak mungkin kan? Nggak mungkin image-nya ayam kampung goreng, nggak mungkin. Karena Feel It Chicken ya image-nya jadi ayam tepung. Nah dulu kita itu karena konsepnya tanpa tulang, kita jualan ikan juga, ikan dori begitu. Nah, tapi karena market dori itu kita research selama 3 bulan kita jualan itu penjualannya turun dan stok kita banyak banget, banyak waste di situ. Kita waktu itu akhirnya kita memutuskan hanya fokus di jualan ayam karena menurut ya, survei saya sendiri orang yang tidak suka ayam itu lebih sedikit daripada orang yang tidak suka ikan. Jadi saya fokus di ayam. Gitu. Oke, next, ini strategi yang kedua. Ini masih kulit ya. Ini saya bagi 2 presentasinya. Ini kulit, ada lagi nanti dagingnya. Tapi nggak tahu cukup apa waktunya. Oke, ini saya mengganti pivot bisnis. Ini saya memberanikan diri. Yang tadinya jualan si produk, saya jualan ke bisnisnya. Jika terus-menerus memaksakan dengan strategi yang sama dalam menghadapi corona, maka kami akan bangkrut perlahan dan mungkin September kemarin, kalau kita masih jualan yang sama, itu kami mungkin sudah tidak ada lagi. Karena pengusaha itu harus
move on dan adaptasi, kalau enggak mati ya. Dan kami berusaha untuk tidak idealisme, karena pada masa sulit seperti ini yang penting adalah cuanisme, yang penting dapat apa? Duit, bisa dapat fresh money, benar nggak bro? Ya kan? Tadi kisul tadi. Gitu. Ini saya udah idealisme. Jadi kalau menurut saya orang idealisme tuh gini, gua pokoknya brand ini gua mau kelola sendiri, gua nggak mau gua franchise-in, gua nggak mau pokoknya semuanya gua buka cabang gitu. Nah ini saya berusaha untuk tidak kayak begini pada saat itu karena saya butuh uang waktu itu untuk pengembalian ke investor. Akhirnya saya yang penting cuanisme apa? Ya, jualan bisnis gitu. Oke, next. Ini lanjutan sell the opportunity. Kami manajemen Philip memutuskan untuk mengalih ke bisnis franchise. Bisnis franchise, bukan bisnis retail yang jual ekspor itu langsung. Kita bisnis franchise. Membuat peluang usaha bagi orang yang mau mulai usaha. Berdasarkan data terakhir, banyak perusahaan yang terdampak corona mengakibatkan pemecatan karyawan dengan pesangon. Artinya orang yang dirumahin sebenarnya bukan orang yang nggak punya duit, orang yang punya duit tapi duitnya limit, tidak banyak gitu. Nah di sini adalah peluangnya, tidak perlu franchise fee yang mahal, yang penting bisa membantu orang untuk memulai usaha dari rumah sendiri. Ini saya kalau nulis ini kayaknya mulia banget gitu, padahal saya memang butuh cuannya gitu. Gitu ya, ya sedikit tapi ada cuannya daripada tidak sama sekali gitu kan. Kemudian kami susun dalam waktu 5 hari dengan budget yang super terbatas. Jadi waktu itu kondisi tanggal seingat saya tanggal 6 Juli saya didatangi sama satu tim investor ke kitchen saya. Waktu itu berbondong-bondong mereka datang, mereka mau nagih uang 75 juta saat itu juga tanggal 6 Juli. Kemudian nego yang tadi saya bilang, akhirnya mereka melunak hatinya karena melihat kondisi bisnisnya, PNL segala macam, kita presentasi. Ya dikasih waktu selama 5 kali cicilan. Yang mereka berasumsi, udahlah, lu nggak mungkin, lu nanti bakal gue penjarain, lu bakal gue beli sama polisi, gitu. Karena gue nggak mungkin bayar, karena dengan jualan itu gue minus terus, nggak mungkin bayar menurut mereka. Akhirnya ya saya membuktikan bahwa saya harus bisa lunasin ini dalam waktu segera gitu. Nah ini kami susun 5 hari. Nah dagingnya nanti ada di sini. 5 hari lu ngapain aja gitu. Oke, next. 3 months later, Oktober, posisinya saya punya 65 outlet di Indonesia. Kemudian omset saya, ini omsetnya dari segi bisnis franchise-nya, saya jualan si peluang bisnisnya, bukan repeat order. Jadi repeat order nggak kita masukin. Kalau kita masukin, ini mungkin bisa sampai 500-an. Gitu. 50 miliar. Amin, amin ya Allah. Nah ini kondisi 3 bulan setelah saya planning 5 hari dari mulai jam 9 sampai jam 12 malam, 9 pagi sampai jam 12 malam. Lu ngapain aja di situ? Kan itu big question ya. Oke, saya punya 65 outlet pada bulan Oktober 2020. Oke, next. Kondisi bisnis setelah 4 bulan, November, sekarang ini, today. Saya punya 71 outlet se-Indonesia, 4 warehouse, distribution center, area Jabodetabek dan Bandung, 1 headquarter office Indonesia, di Bekasi, massive repeat order, low fixed cost, dan ops cost, high income, high expansion, multiple exposure. Siapa yang nggak mau bisnis kayak gini? Saya bukan sombong, saya mau sharing aja ya. Gitu. Jadi memang gajah saya dari dulu kalau buat resto, buat bisnis pasti ini intinya, fixed cost dan operational cost-nya itu low. Tapi bagaimana saya bisa mendapatkan high income? Karena dalam bisnis franchise itu, ini bocoran aja, saya untungnya 85%, margin, ya, uang masuk kantong istilahnya, gitu. Oke, next. Nah ini pemetaan di Jakarta, saya punya, ini Jakarta ya, ini di Bogor, ini warehouse-nya ya, warehouse kita 1, 2, sama di sini, ini di Bekasi, ini dekat sini di Bogor. Ini 3 warehouse karena saya memetakan bahwa ini berdasarkan datanya GrabFood dan GoFood. Mungkin Pak Giri akan lebih nanti bahas lebih mendalam datanya. Saya sesuai dengan karena saya
punya link ke GrabFood dan GoFood, saya cuma tanya, Mas, sekarang tren F&B kemana? Barat Mas, barat katanya. Udah, pada saat Oktober, memang kita fokusin franchise di wilayah barat. Barat apa aja? Jakarta Barat, Tangerang, Tangsel, udah. Kita fokusin di situ. Dan ketika Oktober, makanya omset saya naiknya drastis. Dan repeat ordernya itu juga naik drastis. Saya berdasarkan data omongan doang. Kalau pagi ini pakai data, kalau saya pakai orang dalam, gitu. Ini ada deal di Surabaya. Ini kita ada di Medan, Bengkulu, Jabodetabek 85%, kemudian ada di Semarang, Surabaya, sama Balikpapan. Nah, bagaimana supply chain-nya? Kan itu pertanyaannya. Kan banyak orang yang nanya, banyak orang yang suka komen. Wah, saya bisa kok bikin ayam lebih enak dari KFC. Benar, banyak. Tapi apakah ada yang bisa niru distribution chain-nya KFC? Kan gitu pertanyaannya. Semua hotel enak rasanya. Itu kunci bisnis, distribution atau supply chain. Kalau cuman bikin satu hotel jago, ya nggak ada spesialnya. Tapi kalau semua hotel rasanya sama, itu baru bagus kan gitu. Oke, the big question-nya adalah next. How do we plan to execute this business? Lu 5 hari tadi ngapain aja bisa sampai after 3 bulan lu punya 65 hotel. Nah ini insya Allah saya buka, masih ada nggak ya? Boleh. Ada. Ini buka ininya. ini saya kenalin aja dulu. Ini beda presentasi ya. Ini saya karena dulu teknik industri, saya punya apa namanya dalam solve problem itu pakai diagram. Nah, ini namanya diagram fishbone atau ya diagram untuk memecahkan sebuah masalah. Nah, ini saya pakai ini sama tim saya untuk present lah, untuk nyusun strategi. Oke, ini kita mulai. Oke, ini ada saus chicken. Ini sebenarnya apa kan belum dimulai tapi ya dibocorin. Oke, 5 hari saya fokusnya ke sini. Saya nyusun looks, kemudian budget, kemudian hari ketiga nyusun konsep franchise, hari keempat saya nyusun produk. Hari keempat saya nyusun produk. Hari kelima ini the masterpiece-nya di sini. Ini saya nyusun supply chain system-nya. Saya mencurahkan ilmu-ilmu saya dulu di teknik industri yang lulusnya biasa aja, yang penting tepat waktu, ya saya curahkan semua di sini. Oke, yang pertama, hari pertama kita ngebahas looks. Looks itu apa sih? Tampilan depan yang membuat calon mitra atau calon konsumen itu bisa percaya sama bisnis kita yang belum ada brandingnya. Orang nggak tahu ini dari mana nih bisnis entah berantah, tapi bisa deal banyak dalam waktu 3 bulan. Oke, ini kita zoom. Ini looks-nya ada 3 komponen. Yang pertama saya susun adalah landing page. Landing page adalah beda dengan website. Kalau website itu banyak halamannya, tapi kalau landing page one halaman scroll dari atas sampai bawah, dan itu sudah menjelaskan whole bisnis, gitu ya. Kemudian yang kedua saya menyusun konten ads, kemudian Instagram. Nah, gaya saya juga dalam bisnis adalah lean production, lean organization. Jadi setipis mungkin organisasinya, tapi menghasilkan cuan yang banyak. Itu gaya saya. Nah itu ini yang pertama ya. Ini landing page. Landing page ini harus, waktu itu saya nggak bisa soft selling lagi, harus hard selling. Dikejar waktu, dalam waktu sebulan, tanggal 5 Agustus saya harus bayar 15 juta. 15 juta, uangnya cuma 10 juta, kan kayak gak mungkin ya. Nah ini saya susun ini, saya bilang sama tim, kita udah nggak bisa soft selling lagi, kita harus hard selling. Udah bener-bener jualan, nih gue punya bisnis franchise, harga segini, bla 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 bla. Yang kita jual adalah di sini nanti, di konsep franchise-nya. Oke, ini landing page ini isinya hard selling. Ini adalah ini gambaran dari si konsep franchise-nya. Kemudian konten ads.
Konten ads ini saya bikin sendiri ya. Ini landing page, ini juga saya bikin sendiri. Ini kalau teman-teman tahu nih, landing page-nya astagfirullah banget, sebenarnya biasa aja. Tuh, belum bisnis. Ini hard selling banget. Ini ya kan. Phil Chicken brand eksis, padahal dulu belum eksis sama sekali gitu. Tapi saya pede aja brand eksis yang menjadi solusi franchise dengan konsep Ghost Kitchen. Nah pokoknya itulah ya. Temannya Pak Giri. Pokoknya saya titik beratnya adalah di sini, di rumah sendiri ini. Karena saya ngincernya adalah orang yang di PHK, udah pasti dirumahin, punya duit, bisnis dari rumah. Ini target saya. Dan fee-nya sangat terjangkau, tanpa perlu bikin produksi. Di sini juga konsep saya. Oke, ini nggak bisa masak, kita punya ini. Oh, gini doang bisa ini buatnya pakai Photoshop. Nah, ini kebetulan alhamdulillah banget kita waktu itu RP1 di Yummy Kitchen. Ini alhamdulillah ini trafficnya bagus. Jadi kita ada bahan konten. Itu aja sih sebenarnya. Saya ini karena saya tahu bisnis saya pasti akan bangkrut waktu itu. Jadi setidaknya saya punya image punya sisanya dari bisnis saya, yaitu ini yang berada ini 2 hari menjelang saya bangkrut tutup outlet. Saya harus ngabisin stok dengan FP1. Paling enggak saya harus punya konten untuk dijual lagi bisnisnya. Jadi saya fokusnya ke sini. Ini nggak ada untung, FP1 nggak ada untungnya dong. Gitu. Kemudian ini paket-paketnya ya udah biasa ya, ini outletnya ROI. Nah, ini sebenarnya jadi fokus saya juga. Orang ada pengusaha-pengusaha biasanya fokusnya sama ROI, return of investment, kapan lu balik modal. Kalau saya fokusnya adalah ROI, return of time invested. Bagaimana dengan waktu secepat-cepatnya saya bisa sama dengan brand lain. Bagaimana saya bisa menyaingi janji jiwa banyaknya kayak gitu dengan waktu yang secepat-cepatnya. Saya nggak mungkin bisnisnya sama kayak Teh Poci. Teh Poci dia udah di mana-mana, udah ribuan cabang. Tapi dia berapa lama nyusun bisnisnya? 40 tahun. Saya nggak mau 40 tahun dulu baru punya banyak. Saya maunya secepat-cepatnya, secuan-cuannya, sebanyak-banyaknya. Itu saya banget itu kayak gitu. Jadi saya fokusnya adalah ke ROI, return of time invested. Gitu. Udah, ini selesai melihat ininya. Oke, lanjut ke sini. Ini konten ad, ini landing page saya yang desain sendiri karena saya ada bakat terpendam desain karena kakak saya juga yang desain Monyusunya Mas Aldo, desain logonya kakak saya. Kemudian ini desain feed juga Instagram ads saya bikin juga. Kalau pernah ketemu Instagram ads saya lagi iklan, nah itu saya semua yang bikin. Gitu. Kemudian copywriting, nah ini copywriting saya hire orang. Bagaimana duit 10 juta ngayar orang? Enggak, saya enggak ngayar, maksudnya dia jadi tim saya enggak. Kita jadi kita target dengan 5 copywriting misalnya. Kita bayar satu copywritingnya 20.000, murah kan? Gitu. Nah kita bayar copywritingnya, dia ini adalah yang buat copywritingnya Indofood, Nestle, sama orang tua grup. Nah dia kalau iklan dia yang buat. Nah alhamdulillah saya ketemu networking, lagi-lagi networking, saya ketemu sama dia, deal, bikinin dia, bikinin konten iklan kita. Gitu. Nanti di sharing ya itu juga. Apaan? Iya. Apanya? Copywriternya tolong di sharing dulu. Jadi semua networking gue sharing ya. Oke, dan Instagram. Ini adalah saya fokusnya ke desain feed. Ini supaya kenapa harus fokus ini? Karena zaman sekarang identity itu adalah Instagram. Benar nggak? Bukan Facebook. Instagram. Identitinya. Jadi saya bagaimana harus tampil bagus padahal jualan cemen, jualannya gembel gitu ya, tapi tampilannya harus bagus. Desain feednya ini juga kita pakai outsource, kita nggak pernah merekrut karyawan. Kemudian kita harus naikin followers supaya apa? Trusted. Orang melihat halaman Instagram kita, feedit.chicken kalau mau lihat. Nah itu kita naikin followersnya dengan giveaway. Kalau yang tahu Mbak Angel ya, nah saya kerjasama sama Mbak Angel untuk meningkatin followers kita. Oh gitu. Oke, kemudian engagement dari mana? Engagement ini dari Olok.
ini full, ini Instagram ini full of gimmick, bukan aslinya. Dulu pada bulan Juli Agustus ini full gimmick. Ini engagement kita pakai olok apaan sih? One like, one comment. Setiap kita posting itu harus ada yang komen. Mau nggak mau dipaksa komen supaya apa? Naikin engagement di kolom search kita naik, gitu. Itu intinya. Dan banyak orang yang saya kebetulan saya tergabung sama grup yang suka olok, terdiri dari 75 orang, semuanya giat untuk komen di postingan saya. Padahal kagak ngerti itu postingan apa, pokoknya komen. Postingan lagi isinya lagi tebak-tebakan. Komennya kapan buka kak? Ya Allah, ini ya boleh sih, maksudnya gimmick tapi ya nyambung gitu kan. Lagi tebak-tebakan pokoknya tebak-tebakan waktu itu komennya, kak bisa delivery nggak? Kak ini nggak nyambung gitu. Nah, ini hari pertama kita susun strategi ini. Habis sampai jam 12 malam di rumah di central kitchen kita di Jatiasih. Kemudian ini hari kedua kita fokus sama budget. Yang tadi saya bilang ini kita disusun dengan kondisi budget terbatas cuma 10 juta. 10 juta punya 65 hotel. Oke. Hari kedua saya susun budget. Saya susun budget untuk lu budget iklan sebanyak apa? Bisa sampai 3 bulan itu 65 outlet. Ingat, budget saya cuma 10 juta. Nggak mungkin saya fokusnya di budget iklan, benar nggak? Karena budget iklan paling nggak untuk riset 10 juta, habis tuh, kan gitu. Nah, ini yang menarik karena kekuatan kita bukan di digital advertising, tapi ada di sini. Nih, CS, customer service. Ini dia adalah tulang punggung bisnis kita saat ini. Nah, kita menghabiskan uang di sini, di CS ini, training CS. Ya, kebetulan saya sendiri yang training bagaimana cara good negotiation untuk supaya deal cepat, deal banyak dalam satu hari, dalam satu bulan deal banyak. Nah, itu saya training ke CS. CS kita ada 2 dan semuanya nggak saya gaji karena di sini saya fokusnya ke no salary tapi high commission. Nah, ini adalah kekuatan kita sebetulnya untuk bisnis franchise. Ini tanpa disadari ya. Kemudian ini ada digital ads, saya budgetin. Kemudian ada portal Waralaba. Ini kalau tahu waralabaku.com bisa dibuka. Itu iklan saya paling depan. Iklan apa nih? Waralaba 2,5 juta. Nah ini tadi ya, ini coba kita balik ke sini. Nih, ini saya bisa mendapatkan omset 250 juta itu bukan dengan budget iklan yang besar. Kalau teman-teman tahu, budget iklan saya ketika menghasilkan 250 juta, budget iklan saya cuma 6 juta. 6 juta. Bayangin, cuma 6 juta. Tapi mendatangkan omset 250 juta. Sama, tapi waktu di 100 juta saya ngabisin 6 juta juga. Waktu pas di 10 juta saya ngabisin pas 30 juta saya ngabisin 6 juta juga. Tapi di sini budgetnya sama, performanya naik. Artinya apa? Di ujung tombak bisnisnya yang kita optimasi, bukan dinaikin level si iklannya, gitu. Oke, masuk lagi ke sini. Kemudian ini landing page, ini masuk dengan budget. Ini saya bocorin, budget landing page saya cuma 500.000, nggak nyampe 2 juta, nggak nyampe 500.000 karena kita cuma beli domain, beli hosting, yang langgannya paling murah pakai WordPress, dan saya bikinnya pakai Photoshop, tinggal plug and play aja, dan jadi jualan, gitu. Kemudian feed Instagram, ini juga ini kita pakai outsource, kita bayar outsource. Nah ini adalah hari kedua saya menyusun budget. Kemudian di hari ketiga saya menyusun konsep franchise. Nah ini nih. Oke, saya mau masuk budget sederhana, cuma 2 poin. Yang dimau pebisnis pemula tuh apaan sih? Yang kedua, yang dimau konsumen itu apaan? Udah, itu doang pertanyaannya. Yang pertama, yang dimau pebisnis pemula apaan? Ini saya jabarin. Ini ya
Oke, yang pertama adalah praktis. Gua belum punya pengalaman bisnis, pokoknya bisnis kuliner, kan gitu, pengusaha pemula kan ya. Pokoknya praktis, pokoknya yang siap saji dan dapat cuan, kan itu intinya dari bisnis franchise si franchise ya. Kemudian nggak bisa masak tapi mau jualan, kan gitu. Kemudian maunya disupport jualan. Saya nggak punya budget mas buat ngerunning franchise ini untuk promosi. Ya udah. Kemudian lengkap, tinggal jualan. Pokoknya semuanya praktis, semuanya happy lah pokoknya konsumen. Si mitra. Kemudian franchise-nya murah, fee-nya murah. Kemudian menarik perhatian. Oke, kita buka. Nah, praktisnya di sini adalah kita pakai paper bowl. Kenapa pakai paper bowl? Kenapa pakai bowl? Kenapa nggak pakai paper lunch? Yang pertama, kalau kita cetak kemasan, dapat dari supplier, jadinya rata gitu kan, harus kita rakit kan gitu. Nah, bowl jadinya sudah jadi bowl. Nah, kita fokus banget untuk kepraktisan, makanya supaya si mitra nggak ngapa-ngapain, mitranya tinggal jualan, kita pakai bowl gitu. Kemudian sambal pemesan sudah di pack porsi per jual. Yang tadi saya kasih lihat ini, nih, siapa yang nggak mau bisnis sambalnya udah dibuatin, ayamnya udah dibuatin, pemesannya udah dibuatin, tinggal masak nasi sama telur. Siapa yang nggak mau? Kayak gitu. Ini kita karena saya dalam berbisnis franchise itu konsepnya kalau misalnya yang repot franchisor, bisnis itu bertahan. Kayak apa ya? Ciklin. Bootnya di mana-mana Ciklin, benar ya? Ciklin itu ya. Tapi yang repot siapa? Franchisee. Dia mesti nyari ayam, dia mesti masak sendiri, nepungin sendiri. Itu repot. Akhirnya lama-kelamaan si siapa namanya si franchisee-nya dia belajar. Oh ternyata gampang bisnis kayak gini. Gue buka sendiri aja, benar nggak? Tapi kalau ini kita ikat semua. Pakai lu nggak usah ngapa-ngapain, sambal udah jadi. Lu nggak usah ngapa-ngapain, ayam udah jadi. Lu nggak usah ngapa-ngapain, pemesan udah jadi. Gitu. Jadi franchise dibuat gampang, dia akan jadi addicted. Gitu. Kemudian nggak bisa masak tapi mau jualan. Konsep frozen food tinggal goreng. Benar nggak? Apakah pakai ilmu untuk menggoreng? Iya. Hanya waktu saja. Misalnya nih, goreng standarnya berapa menit, misalnya 5 menit atau 10 menit, udah hanya itu aja. Tapi teknik untuk bikin dishnya, teknik untuk bikin ayamnya, teknik untuk bikin sambalnya mereka nggak perlu bikin, gitu. Nah itu yang kita fokusin. Kemudian maunya disupport jualan, blast ads di grand opening dan promo eksklusif. Kayak sekarang hari ini kita ada promo eksklusif di Durian Sawit Rp 100. Nah itu untuk support ke mitra. Kemudian ini lengkap tinggal jualan, paket stok banyak. Kita sediakan paket 160 stok pas pada saat pertama. Kemudian franchise murah ini di bawah 10 sampai 15 juta. Siapa yang nggak mampu gitu kan. Nah, akhirnya kita dealnya jadi banyak. Gitu. Kemudian menarik perhatian. Ini buka resto, ini menarik perhatian itu maksudnya dari segi kitanya ke franchisee, kita orang franchisee. Buka resto bisa dari rumah. Itu kan kayaknya wah, keren banget nih tanpa sewa tempat gitu kan. Kemudian tanpa karyawan, tanpa sewa tempat, tanpa produksi, langsung jualan. Nah ini jadi tagline kita, gitu. Makanya ya bisa cepat. Kemudian di hari keempat kita fokus ke produk. Nah di sini networking saya gunakan semua supplier. Ini kita semuanya tempo. Tempo itu artinya kita nggak bayar juta, tidak digunakan untuk produksi. Produksi digunakan ketika sudah kita deal franchise. Nggak apa-apa, waktu di time kita pengiriman ke franchise itu lama, wah mas sampai 2 minggu gak kirim-kirim, biarin aja. Waktu itu, waktu awal ya, biarin aja. Yang penting kita dapat uangnya dulu, baru kita produksi, gitu. Jadi ini the power of tempo. Nah, ini supplier saya. Nggak kita buka, cuman itemnya aja. Ya. Nanti di sharing juga ya. Apa ya? Supplier. Ini supplier paper bowl, ini kita bisa tempo sampai 2 bulan. Supplier sambal, nah sambal kita tidak buat sendiri karena saya punya strategi itu nggak kayak dulu kita bikin sendiri, idealis. Sekarang saya cuanis ya.
Jadi beda. Kalau cuanis, saya pakai strategi menyerang. Tapi kalau idealis, kita pakai strateginya bertahan, branding gitu. Nah, sekarang saya strategi menyerang. Menyerang itu artinya apa? Saya tidak produksi apapun. Saya tidak produksinya cuma si ayamnya aja sama kemasan dan kita bisa jualan. Itu intinya. Jadi sambal aja kita serahin ke orang lain, tapi sesuai dengan standarnya fill in dan tidak boleh produksi di luar fill in. Ini gimana cara negonya? Sedangkan orang yang produksi butuh cuan, benar ya? Nah itu di luar topik ya. Kalau negosiasi saya nggak buka. Bagaimana cara negosiasi yang kepada supplier supaya semuanya bisa tempo, padahal supplier baru gitu. Nah ini perfect promosi. Jadi mitra benar-benar santai banget gitu. Kemudian sendok set, kita dalam satu bowl ada sendok set terdiri dari sendok, tisu, sama tusuk gigi dan semua sudah di pack. Packnya rapi. Itu saya pakai suppliernya Fohe. Oh Fohe ya? Nah Fohe Coffee, nah kita suppliernya sama. Nah ini sendok, tisu, tusuk gigi. Utilities, ini gas, minyak, telur. Ini juga Tempo, ini ke agen langganan kita yang dulu pernah kita pakai. Sekarang dia bisa Tempo sampai sekarang Temponya. Kemudian ini bento, ini kita ada menu bento. Nah menu bento ini adalah orang akibat dari korban corona. Dia adalah mantan cooknya bento. Saya tembak, langsung lu bisa bikin bento setara dengan kokbil. Saya nggak bisa, paling level kedua, nggak apa-apa. Akhirnya dia dedicated untuk fill in bento. Gitu. Ini the power of communication, the power of negotiation. Ini ya alhamdulillah saya ada networking di sini. Jadi memang saya mulai bisnis itu pakai networking. Modal aja saya nggak keluar, pakai investor. Ujung-ujungnya emang ditagih gitu kan. Tapi ya saya harus komitmen. Nah ini kita ada supplier, kemudian ada central kitchen. Nah central kitchen itu buat apa aja sih? Ayam fillet crispy frozen. Ini utamanya. Jadi saya harus buat sendiri. Kemudian alhamdulillah kita salah satu founder chef namanya Bu Susan. Nah itu dia jago banget masak, enak-enak masaknya dan dia bilang, Mas tapi kapasitas saya nggak bisa besar, kita besarin gitu. Nggak tahu saya pakai apa, tetap ngomong aja kita besarin kok gitu. Kemudian kemasan tinggal pack proporsi. Nah ini yang saya susun di hari keempat untuk produk. Nah intinya adalah di sini di hari ke-5. Hari ke-6 kita langsung start planning. Oke, ini ini nyusunnya waktu bulan Juli ya. Saya sudah menyusun bahwa kita harus punya central warehouse, kita harus punya central kitchen yang sekarang sudah punya. Kemudian kita punya transport sendiri. Hub itu adalah cabang warehouse. Jadi dia bisa supply terdekat ke mitra terdekat gitu ya. Kemudian sistem, ini kita kunci di sini. Kemudian manpower. Nah, central warehouse ini di Bekasi, office ya. Ini melayani Jabodetabek, Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi. Kemudian central kitchen ini ada di Jatiasi, ini close area. Kalau ada tamu franchisee mau gabung ke kita nggak mungkin datangin mereka ke Jatiasi. Kita pasti datangin ke Bekasi, gitu. Ke office. Gitu. Kemudian ini transport self courier. Nah ini kita punya motor kanvas untuk distribusi ke para mitra. Kemudian kita juga punya charteran Grab Cars atau GoCar. Jadi kalau misalnya ada yang pakai franchise kan banyak ya. Nah kita pakai charter ini dan kita bisa nego tempo. Bayangin orang butuh duit mau nyetir bisa tempo. Temponya sih emang nggak lama, paling cuma 2-3 hari. Tapi ya itu the power of negotiation. Kemudian ini hub. Nah hub ini yang cukup menarik. Kita dari awal udah planning bahwa kita akan jadi saya untuk target franchise itu cuma satu kota dulu, satu wilayah maksudnya, Jabodetabek. Nah saya fokus di situ dulu, baru saya ekspansi. Lah Mas kok tadi bisa sampai ke Sumatera, sampai ke itu iklannya bocor karena saking bagusnya CS kita negosiasi itu bocor sampai sana gitu. Jadi
ada aja yang tertarik gitu sama scriptnya si CS gitu. Jadi powerful kita adalah di scriptnya CS, itu nggak mungkin saya buka ya. Si scriptnya itu bisa hypnoselling. Jadi kalau ditembak sama script kita, itu orang tuh udah kayak, aduh, gue kayaknya mau transfer gitu. Nah itu CS kita ada ilmunya gitu. Hari ini. Nah ini hub kita ada 3. Nanti dibuka. Nah, ada. Buka itu. Oke, ini hub kita ada 3. Di sini Tangerang, Tangsel, Jakbar, hub Jakpus. Ini adalah areanya. Tapi kita bahas ya. Sudah dibongkar. Ampun, jangan. Materinya minta dikirim ke flash disk. Aduh, saya udah bosan ngomong guys. Oke, ini saya buka hub Tangerang untuk support area Tangerang, Tangsel, Jakbar, hub Jakpus. Kenapa saya buka di Tangerang? Kenapa nggak saya buka di Jakbar? Kenapa nggak saya buka di Jaksel tuh? Ya itu tadi, saya the power of orang dalam. Saya telepon orang GrabFood, ini tren F&B lagi kemana? Ke barat mas, ke barat. Akhirnya saya buka di Tangerang, gitu. Untuk support di wilayah Tangerang. Kemudian di Bogor juga bagus banget. Ini dia support ke Bogor. Kemudian Bandung bulan depan ini baru kita bikin si storage-nya. Karena Bandung kita ada satu mitra dan itu penjualan bagus, dan di sana marketnya menurut orang GrabFood itu lagi naik walaupun belum kelihatan gitu. Nah jadi kita planning itu di Tangerang, Bogor, Bandung. Yang udah jalan di Tangerang sama Bogor. Bandung belum jalan, tapi 1 Desember kita jalan. 1 Desember kan berapa hari lagi? Oke, ini kemudian saya susun sistem inventory, sistem stock opnam, sama sistem order. Nah, sistem inventory itu ya sebuah sistem ya untuk melacak si stok di warehouse ya. Kemudian stok opnam ini nyambung ke inventory, jadi menyesuaikan antara sistem sama aktual stoknya, ini harus sama. Kemudian sistem order. Nah, ini yang menarik dari franchise saya. Kalau franchise yang lain mungkin bisa order, mas saya order borol doang, mas saya order ayam doang, mas saya order kemasan doang. Kalau di saya nggak bisa, harus order per paket, satu paket 20 porsi. Nah, kalau borol habis, udah pasti ayam habis, udah pasti sambal habis, udah pasti kemasan habis. Kalau di repeat order harus satu cuma beli ayam doang, borol doang, kita nggak bisa. Kita strict to the system. Jadi kita mau fokusnya ke sistemnya untuk ikat si franchise. Kemudian manpower, ini ciri khas saya, lean organization. Saya cuma punya 2 admin untuk mengurusi 71 mitra. Ini kerja roti, kalau gayanya tadi Mas Yoga, ini saya juga begitu. 2 admin ngurusin semuanya. 1 admin untuk purchasing, 1 admin untuk gudang. Dah, dia ngurusin semuanya. Sibuk, tapi kita ngurusinnya tadi kita pakai sistem inventory, jadinya tidak terlalu susah. Nah ini semua adalah nah terus gini ya Pak, begini, saya punya strategi new concept same business model. Artinya apa? New concept itu cuma ganti antara sambal sama saus. Tapi kita punya supplier yang tadi yang produksi sambal, dia kita paksa bikin saus. Pokoknya lo harus bisa bikin saus. Kalau enggak, kita putus kontraknya. Dan kita udah kalau order itu satu minggu udah bisa sekitar 500-an kilo sampai 700 kilo sambal. Kalau kita putus, nggak mau dong ya. Nanti dia harus belajar bikin sambal. Oke, nanti saya jelasin. Nah, kenapa saya bikin sausage chicken? Karena fokus saya adalah Jabodetabek. Sementara Jabodetabek ini penuh banget. Kalau kita buka massal, kita berantem sama mitranya. Ngapain mas buka dekat-dekatan? Kayak Alfa sama Indomaret aja, semua mitra dibuat bersaing, benar ya? Tapi market sini ini masih bagus. Bagaimana caranya supaya kita masih dapat cuan, tetap jualan Jabodetabek? Yang penting ya jualan franchise. Akhirnya saya harus bikin brand baru untuk mulai lagi di Jabodetabek.
si Philippine Chicken ini bakal kita naikin gitu strategi. Nah, strateginya apa? Ya ini Toyota Way strategi. Jadi Toyota Way strategi itu ada namanya 9 sistem. Ini gak usah saya buka ya, tapi ada 9 sistem. Nah, semua sistemnya itu satu intinya. Kalau semua kalau perhatiin dulu harga kijang itu berapa? Sekitar 140 ya. Oke. Bagaimana Toyota mau naikin kijang selling? Dia munculin Avanza, bener ya? Munculin Avanza. Kijangnya dinaikin di level 200 jutaan, Avanza 80 sampai 160. Begitu kan? Gimana Toyota mau naikin level Avanza? Dia keluarin apa? Calya. Bener ya? Calya di area 120-an. Avanza berapa sekarang? 280. Setara sama mobil Innova sekarang kan? Innova yang dulu. Innova sekarang berapa? Hampir 500 juta kan? Begitu caranya Toyota Way. Nah, saya menerapkan Toyota Way itu di sini. Village Chicken ini udah penuh men. Nggak bisa kita lagi buka di Jabodetabek. Sementara Jabodetabek itu marketnya hot banget. Bagaimana saya dapetin cuan di Jabodetabek? Saya harus bikin brand baru dengan konsepnya sama, ayamnya sama, nggak ada bedanya, cuma beda sambal sama saus, gitu. Tapi saya bisa dapat cuannya di Jabodetabek. Philip kemana? Philip franchise-nya saya naikin sampai 50 atau 70 juta, loh. Jadi gimana mas nanti dealnya buat jaga omset? Ya ini di Sosu Chicken ini adalah jaga omset kita, jaga omset holding. Jadi kita jualan franchise ini masih di angka under 10. Sosu Chicken itu naikin, baru lagi harganya segitu lagi. Sosu Chicken kita naikin 50-70. Philip kita naikin sampai 200 sampai 300. Konsep ini alhamdulillah sudah saya lakuin dan yang alhamdulillah terbukti pada sampai saat ini gitu. Nah, bulan depan Sosu Chicken akan mulai gitu. Itu aja sih presentasi dari saya. Oh,